Satu proses mempersembahkan. 9 ciri-ciri orang bermental lemah. Inilah beberapa hal yang dapat menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki mental yang tangguh. Nomor 1, cepat menyerah saat menghadapi tekanan. Seseorang yang cepat menyerah pada tekanan bukanlah seorang pemikir, dan mereka hanya ingin mencari jalan keluar yang mudah. Mereka sering kekurangan rasa percaya diri untuk menghadapi tantangan yang sulit dan tidak memiliki kekuatan untuk dapat bertahan di tengah badai. Yang mereka lakukan hanyalah berusaha untuk menyenangkan semua orang, dengan mengatakan atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin mereka katakan atau lakukan. Lalu, karena mereka sangat mudah dipengaruhi orang lain, mereka sering dijadikan sasaran empuk manipulasi, yang membuat mereka sering dimanfaatkan sesamanya. Nomor 2, terlalu terobsesi dengan masalah. Ya, adalah hal yang wajar jika kita merasa cemas dan khawatir terhadap masalah yang kita miliki, tetapi menjadi terlalu terobsesi dengan masalah bukanlah pertanda mental yang kuat. Individu-individu yang bermental tangguh, ketika mereka dihadapkan dengan suatu masalah, mereka akan berfokus untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah tersebut. Orang-orang yang bermental lemah, di sisi lain, di saat mereka bertemu dengan sebuah masalah, mereka menjadi sangat terpaku pada masalah tersebut, dan ini membuat mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, serta melihat perspektif yang lebih luas. Akibatnya, mereka seringkali membuat keputusan yang buruk. Nomor 3, terus-menerus meminta maaf untuk segalanya. Mengungkapkan permintaan maaf adalah cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa kamu merasa menyesal atas kesalahan yang kamu perbuat. Tetapi, jika kamu terus-menerus meminta maaf untuk segalanya, itu merupakan pertanda kelemahan, karena itu mengindikasikan kurangnya rasa percaya diri. Ketika seseorang selalu meminta maaf, itu berarti dia merasa insecure, dan kurang berani untuk membela diri atau keyakinan mereka. Selain itu, meminta maaf untuk hal-hal yang tidak memerlukan permintaan maaf, juga dapat dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan persetujuan. Perilaku ini dapat merusak hubunganmu dengan orang lain, karena pihak yang lain mungkin tidak akan menganggap serius atau menghargai pendapatmu. Nomor 4, sulit berkomitmen pada satu tujuan. Untuk mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan, diperlukan tekad dan kemauan yang kuat, serta fokus dan komitmen yang tinggi. Tetapi, bagi sebagian orang, ini bisa menjadi hal yang sangat sulit. Ketika seseorang sering kesusahan untuk berkomitmen pada satu tujuan, itu dapat menjadi pertanda bahwa mereka memiliki mental yang lemah. Mereka cenderung kekurangan determinasi dan takut dengan kerja keras yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Akibatnya, mereka selalu menyerah, bahkan sebelum memulai perjalanan mereka, dan hanya puas dengan menjadi biasa-biasa saja. Nomor 5, selalu mencari validasi eksternal. Pada dasarnya, kita semua ingin dihargai dan dihormati oleh sesama kita. Tetapi, ketika kebutuhan akan validasi dari luar menjadi semakin intens, itu dapat mengindikasikan mental yang lemah. Ketika seseorang terlalu khawatir dengan pendapat orang lain dan terlalu bergantung pada validasi eksternal, itu menandakan kalau mereka tidak mampu membuat keputusannya sendiri atau bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan mencegah seseorang untuk keluar dari zona nyaman mereka. Nomor 6, mentalitas korban. Kamu pasti mengenali orang ini.
Dia selalu mengeluh dan terus-menerus memberitahumu tentang kesulitan-kesulitan yang dimilikinya, tetapi sama sekali tidak pernah mengambil tindakan dan mencari jalan keluar. Tipe individu ini selalu mengatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa hidup bisa seperti ini dan mengungkapkan tentang betapa tidak adilnya dunia ini. Nah, ketahuilah kalau mereka yang kerap memandang diri mereka sendiri sebagai korban dari keadaan, dapat dengan cepat menjadi kewalahan dan tidak mampu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi mereka. Hal ini dapat membuat mereka merasa tidak berdaya di dalam hidup mereka. Nomor 7, diselimuti oleh rasa iri. Iri dan dengki adalah perasaan benci terhadap orang lain karena mereka memiliki sesuatu yang tidak kamu miliki. Emosi negatif yang satu ini sulit untuk dikendalikan dan jika dibiarkan begitu saja, tindakan dan pikiranmu bisa menjadi terbutakan. Faktanya, seseorang bisa saja menjadi begitu fokus pada apa yang dimiliki orang lain, sehingga mereka menjadi buta terhadap potensi dan kemampuan mereka sendiri untuk mencapai hasil yang serupa atau bahkan lebih baik. Pada kenyataannya, termakan oleh perasaan iri adalah pertanda kelemahan, karena itu dapat mengarah pada pertumbuhan pribadi yang terhambat, dan terhalangnya potensi diri. Nomor 8, menyimpan dendam. Ketika seseorang telah menyakiti kita, maka wajar rasanya jika kita merasa terluka dan sakit hati. Tetapi, perlu diketahui bahwa menyimpan dendam itu tidaklah sehat, karena itu dapat membawa konsekuensi yang negatif. Ketika seseorang menyimpan dendam, mereka tidak memberikan kesempatan bagi diri mereka sendiri untuk tumbuh dan sembuh dari luka. Hal ini tidak hanya berdampak negatif secara emosional, tetapi juga memiliki imbas yang tidak baik terhadap kesehatan fisik. Penelitian mengungkapkan bahwa menyimpan dendam dapat menimbulkan masalah kesehatan fisik, seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan bahkan peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa menyimpan dendam dapat merusak hubunganmu dengan orang lain. Jika seseorang terus-menerus merasa benci dan tidak mau menerima permintaan maaf, akan sulit bagi mereka untuk membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna. Hal ini dapat menyebabkan perasaan terisolasi dan kesepian yang dapat memperburuk rasa sakit emosional. Nomor 9, selalu bersikap defensif. Ketika seseorang selalu bersikap defensif, itu adalah pertanda bahwa mereka memiliki mental yang lemah. Tipe individu seperti ini cenderung terlalu sensitif terhadap kritik, dan mereka sering menjadi gelisah atau marah di saat orang lain memberikan mereka umpan balik yang konstruktif, daripada menerimanya dengan lapang dada. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan untuk melindungi ego mereka daripada memperbaiki diri mereka. Selain itu, orang yang selalu bersikap defensif seringkali mengambil hal-hal secara personal. Mereka tidak dapat memahami bahwa kritik yang ditujukan pada mereka bersifat membangun dan beranggapan kalau orang lain menyerang mereka secara personal. Hal ini bisa menyebabkan banyak konflik yang tidak perlu. Lalu, individu-individu yang bermental lemah biasanya tertutup terhadap ide-ide baru. Mereka enggan untuk berubah dan tidak mau mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Secara keseluruhan, jika kamu meluangkan waktu untuk mengamati perilaku dirimu sendiri atau orang lain dengan seksama, maka kamu akan bisa mengenali pertanda-pertanda mental yang lemah. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang mampu mengatasi kelemahan mereka, dan dengan pendekatan yang tepat, mereka yang memiliki mental yang lemah dapat berubah menjadi seseorang yang bermental. Terima kasih.
Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.